Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa pertama adalah masuknya suatu benda ke dalam rongga bagian dalam melalui jalur yang berlubang secara sengaja. Ulangi lagi, masuknya suatu benda ke dalam rongga bagian dalam melalui jalur yang berlubang secara sengaja atau atas kehendak sendiri. Masuknya suatu benda, artinya benda apapun, ya, baik makanan, minuman, ataupun benda-benda lain, ya, masuk ke dalam rongga bagian dalam melalui jalur yang berlubang secara sengaja, maka bisa membatalkan puasa. Ya, jadi nggak hanya makanan dan minuman saja, tapi juga benda semisal jari. Saat berpuasa, kalau mau korek telinga atau ngupil, itu jangan terlalu dalam, karena dikhawatirkan kalau sampai masuk ke rongga bagian dalam itu bisa membatalkan puasa. Begitupun saat istinja, saat cebok, nah, itu perlu hati-hati. Ya, khawatir ya, ada satu ruas jari masuk ke dalam rongga bagian dalam tubuh kita, itu juga termasuk membatalkan puasa. Nah, begitupun ketika buang hajat, ya, dalam Hasyiah Asy-Syaqawi disebutkan orang yang buang hajat, ya, saat ada yang keluar lalu masuk lagi, itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi kotoran yang sudah keluar lalu masuk lagi, sebagian orang kan mengalami seperti itu. Sudah keluar sedikit nih, cuman kemudian masuk lagi, itu bisa membatalkan puasa. Jadi lebih hati-hati lagi saat berpuasa. Kalau mau istinja, mau ngorek telinga, mau ngorek ngupil, itu juga lebih hati-hati lagi. Jadi diulangi lagi, masuknya suatu benda ke dalam rongga bagian dalam melalui jalur yang berlubang, itu membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja. Dipahami ya? Kalau yang masuk itu bukan berupa benda, semisal aroma ataupun bau yang masuk ke dalam rongga bagian dalam, kita cium bau wangi, cium aroma makanan, ya, itu juga enggak membatalkan karena tidak termasuk benda. Kemudian kalau benda itu masuk ke rongga bagian dalam tapi tidak melalui jalur manfaat, misal melalui jalur suntikan, obat yang disuntikan, ya, tidak melalui manfaat di kulit, ya kan, atau obat oles di kulit. Nah, meskipun itu berupa benda yang masuk ke dalam rongga bagian dalam, tapi karena enggak melalui jalur manfaat, jalur yang berlubang, itu juga tidak membatalkan puasa. Pokoknya garis besarnya, rumusnya, yang membatalkan puasa itu adalah setiap benda yang masuk ke rongga bagian dalam melalui jalur berlubang dilakukan secara sengaja. Itu saja dipahami. Jadi yang enggak masuk dalam kaidah itu berarti tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah istiqa'ah atau al-qai'u 'amdan. Menyengaja dalam muntah. Jadi muntah sengaja. Muntah secara sengaja. Jadi kalau muntahnya nggak sengaja, misalnya mual, tiba-tiba mual, muntah, dan nggak ada yang kembali dari muntahan itu, nggak ada yang ketelan, maka itu tidak batal. Tapi kalau sengaja memuntahkan sesuatu, meskipun nggak ada yang ketelan, kalau disertai dengan unsur sengaja, itu hukumnya batal. Itu diantara yang membatalkan puasa yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah inzal. Inzal itu keluar mani. Ya. Inzal itu artinya keluar
keluar mani. Inzal yang seperti apa yang batalkan puasa? Inzal yang bilamsi basyaratin bisyahwatin. Inzal yang disertai sentuhan kulit dan disertai syahwat. Inzal atau keluar sperma atau mani itu kalau tidak disertai dengan persentuhan kulit dan syahwat itu tidak membatalkan. Semisal inzal karena mimpi, karena tidur, atau karena berhayal, inzal. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Begitupun kalau tidak disertai dengan syahwat. Alam sibillah syahwat, audhu memra'atin ila nafsi bihailin. Misal ya memeluk istri, tentunya dengan hail, dengan penghalang, dengan pakai baju. Fala yusidul inzal bi syai'in minha as-shaum. Tapi kalau ternyata inzal ya, itu nggak ada persentuhan kulit. Jadi meskipun disertai syahwat, tapi kalau nggak ada persentuhan kulit itu nggak membatalkan puasa. Kemudian yang keempat membatalkan puasa, termasuk yang membatalkan puasa adalah wawat'un fi farjin. Jadi berhubungan badan. Ya, wote di farji, di kemaluan. Ya, sebenarnya berhubungan badan, berhubungan intim. Baik itu yang dimasuki itu memang farji, kubul, ataupun yang dubur. Jadi main depan, main belakang itu juga sama-sama membatalkan puasa jika dilakukan secara sengaja dan atas kemauannya sendiri. Ya. Dan dia tahu bahwa itu diharamkan. Ya. Jadi kalau dia mengerjakannya karena lupa atau karena dipaksa atau karena nggak tahu bahwa itu haram, maka nggak membatalkan puasa. Misal pengantin baru, ya lagi nafsu-nafsunya, nggak tahu, nggak sadar bahwa itu bulan puasa, ya, ternyata terjadilah apa yang diinginkan, maka ya, karena lupa ya nggak apa-apa, asal ingatnya memang setelah selesai. Kalau ingatnya pas pertengahan terus ingat dia bahwa dia puasa, dia harus segera dicabut, kalau enggak ya batal puasanya. Ya. Jadi hukumnya sama, baik yang main depan maupun yang main belakang, itu sama-sama membatalkan puasa, asalkan dilakukan secara sengaja dan atas kemauannya sendiri. Nah, demikian hal-hal yang membatalkan puasa, sekilas hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar. Ya, kita akan bahas di video berikutnya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka